Alhamdulillah kula saged silaturahmi teng cabang Ranting Timur nggih, Pak. Tepangaken nama kula Antoplok kok dereng sing tepang kula perkenalkan diri. Jane ya ora bisa, Pak. Pun gawe ponsel ora bisa. Cuman ya monggo lah belajar sareng, sharing sareng, dipikirkan sareng damlek. Karena ya kula nggih sami mawon belajar lah intine nggih. Nggih, mungkin bisa dimulai. Mohon nyuwun tulung lah Mas Dik runingi nggih. Sedanten mawon. Rame-rame men cepet rampung, cepet bali, cepet madang maning lho. Monggo. Nggak gede-gede, apalagi kayaknya pupuknya kurang. Mandan angel gue ini bedakan. Nah, untuk lebih maksimal itu di ground karena memang butuh cabang yang memang dengan ukuran segini kita mendapatkan keseimbangan yang maksimal, Pak. Ketika mungkin di pot bisa cuman digedein, yaitu dengan acuan pupuk ya minimal seminggu pindo lah, Pak. Bisa Pak Agus. Kayak mau sarapan ya. Seminggu pindo kayak pupuknya memang untuk kebutuhan pokok, Pak. Pada bayan jenengan sedina kur sebulan pisan ya lemes. Nah, wit-witan pada bayan menungsa, Pak. Menungsa kepengen cepat gede, cara bocah ciliknya ya disusoni terus gitu loh. Nah, karena menungsa susu ibu lah, nak wit-witan pupuk, Pak. Bisa alternatif lain lah. Maksudnya banyak pupuk kimia, pupuk kandang, ya tembelek, telepong sapi, cemendil, dengan syarat wis fermentasinya mateng itu lebih baik. Nah, lebih gampangnya pancen di ground, Pak. Jadi spore tau mangan cara wong ning golet. Jane niki kula mungkin paling ngarakan sekedik karena memang bonsai niku nggih tahapan niku nggih dalam penilaian PBBI niku sangat dihargai, Pak. Ketika jenengan mungkin ya pernah ke pameran lah. Tujuannya dewek mungkin ya ngongkone ya pisan-pisan emang pameran gitu. Nah, niku tahapan niku sangat dihargai. Ya minimal satu tahapan lah. Nah, niki termasuk gayanya nopo, Pak? Ajeng niki sesuai gerakannya jane nggih saged teng ekspresi, saged bunjin, saged formal juga bisa, informal juga bisa sebenarnya, Pak.
Mboten tergantung niatan jenengan jane. Nek formal kepriye, informal kepriye. Nek formal atau informal ki potong semene, Pak. Nah, dure kan sesuai kebutuhan kita keinginan. Nah, Cara ngomong dimulai di kupakan. Formal lho. Iya, kepengin. tapi nggih Di celana ditok-tok ya ngono, nonton ya ngono. Aku siap gorok. kenapa Pak ora makro ngono kan ngomah. Ora cangkok dhisik. Cangkok dhisik. Wes tek. Nggih mungkin nggih saya menghargai prosesnya Pak Agus, mungkin ya memang dia udah punya angan-angan dengan pohon tinggi segini, mungkin punya wacana dan impian yang luar biasa mungkin kan. Mungkin udah ada gambarannya jadinya seperti ini, mungkin udah ada kan Pak. Jadi saya tidak banyak lah, paling menerusan ini aja, nggak akan saya potong semene Pak. Ora gitu potong semene juga ora gitu. Jadi terus nabaya apa nane. Cuman itu kalau misalkan dibikin maksimal, kalau kita hanya mengikuti adanya pohon, kira-kira dibikin maksimal tanpa itu bisa nggak? bisa Pak. Nah, kalau bisa kenapa tidak? Ya kan sesuai kebutuhannya Pak Agus Pak. Dari ekspresi Pak Agus itu bonus seperti apa? Aku tak mau tak sama Mas Blok itu biasanya jadi maksimal seperti apa? Marah saya bok ngajuk Pak. Oh aduh mati dipotong kayak gitu. Yang penting jangan dipotong dulu lah. Ya. Nanti dimaksimalkan seperti apa itu? Pohon itu dimaksimalkan bentuk anane kayak gini Mas. Berarti. Ya. Benar, saya kan tadi udah ngomong Pak. Jadi saya apa adanya. Mungkin bukan nggak bisa. Bukan nggak bisa Pak. Jadi ini bisa jadi luar biasa juga bisa. Bisa di luar. Ya. Cuman ya harus niku, memang harus di ground. Minimal ya ini lumayan gede lah Pak. Sejempol siki lah minimal Pak. Nah, anak anu Anto itu cukup di pruning saja ya. cukup. Cukup. Cukup Pak di sana. Nah, gambarannya kok aku tak takon Pak. Gambarannya sampean, imajinasi saya sampean dengan pohon ini itu. Jadi Gambaran. Aku ora ono gambaran mulai tak gareno kene. Itu PR Mas Anto. Aku ora ono gambaran mulai tak gawe kene. lah bicara dengan gerakan seperti ini Pak. Ini sebenarnya juga lebih termasuknya bahan apik. Cuman ya gue titik tumbuh yang kita harapkan kan lebih maksimal kalau di ground Pak. Ali dipupuk nih gue nomor siji. Nek kok disiram tok kalau dipupuk kayak kurang Pak. Oh iya. Kudu duwe besi Pak Agus. Jadi cukup. Intinya itu sebenarnya di ground. Ground memang untuk potong sebenarnya tok Pak, wae dengan tok main tok kayak gitu. Cukup jane. Nah, Muka dari mana Mas Anto itu? ini dikoreki maksudnya apa ya Pak? Tato. Muka condong dari sini sih Pak. Kadang foto malah diproyek gila. sebenarnya kan kita bonsai itu dari embrio itu kita harus tahu pokoknya itu kan gerak dasar Pak. Entah itu bikin, entah itu bikin kita bertani atau bikin berbonsai ataupun jualan dan lain-lain dan dongkel pun itu ketika dapat seharusnya itu kan memang harus dikonsep dari awal. Jangan sampai bikin bonsai itu tengah-tengah jalan kok rubah konsep. Nah itu yang bikin bonsai gak jadi-jadi bonsai kita Pak. Wis siji. Loro aja gampang katutan Pak. Perlu PL lang dalon katut ya. Lah Prinsip. bonsai pun seperti itu sama. Jadi kita tidak diharapkan itu tidak rubah konsep di tengah jalan. Motong pun sama Pak. Motong itu juga udah terkonsep ketika
kita dapat bahan ngeground, kita dengan satu pohon itu udah ada gambaran minimal bentuknya besok seperti ini. Dan sebenarnya itu kan paling sulit di dasarnya, Pak, gerak dasar. Ketika gerak dasar salah, otomatis direposisi kan, Pak. Dan jenengan misalkan jenengan petani kurang paham gerak dasar, kurang paham posisi tangan, ketika dijual dilomboni tok, Pak, nang bakul. Jadi bakul gue kan mereposisi, Pak. Jadi melihat bahan itu langsung otaknya jalan, langsung direposisi. Nah, tumbas teng jenengan tesi murah karena belum dipilih. Nah, setelah dipilih direposisi langsung naik harganya. Itu udah hampir rata-rata seperti itu. Dan biasanya itu diabaikan ketika aku ya pemula, Pak, pada belajar, Pak. Jadi kita semaksimal mungkin, entah itu bertani, entah itu dongkel, entah itu beli, sama sih. Konsep awal tetap jangan berubah. Ketika lihat barang, ya udah, jangan sampai berubah di tengah jalan, Pak. Intinya seperti itu sih. Mungkin cukup kalau tak memakrin nih, Pak. Ini ya kan jenengan mau pohon ini mau dipilih itu saja, butuh titik tumbuh baru lagi enggak? Karena kalau melihat jarak tumbuh antara cabang pertama dengan yang atas itu kan jauh banget kan. Kembali ke konsep sebenarnya, Pak. Kalau kita memang membutuhkan titik tumbuh baru atau konsep dengan bahan gerakan seperti ini, yaitu tergantung, Pak, konsep kita. Ketika mau bikin bunjin seperti ini kayak di Jepang gitu kan, ya udah cukup. Tapi ketika bikin pohon ekspresi, kita dituntut kan butuh cabang-cabang lagi. Kalau pohon dengan gerak dasar seperti ini kan, kalau dibikin informal juga bisa, ekspresi juga bisa. Yaitu yang potong segini natural pun bisa. Kita tinggal memilih konsepnya mana. Ketika dengan mempertahankan seperti ini, ketika mau bunjin ya udah segini aja, Pak. Itu berarti masuk kategori bunjin. Ya, tapi kurang maksimal menurut saya. Lebih ke ekspresi, cari titik tumbuh baru. Caranya gimana, Pak? Pupuk maning. Misal Mas Santo itu ada pilihan mungkin ya. Kalau melihat pohon seperti itu, ini kan kayaknya ini tersakiti banget pohon, jadi wis mati kan ya. Sehingga untuk memaksimalkan ini mungkin agak berat, Pak Agus, karena ini jalur makanannya sudah terpotong-potong, sini terpotong-potong. Artinya apa? Untuk memaksimalkan ini berat, tantangannya berat. Misal kita bikin gaya baru lagi, ini kita menggunakan ini saja, Mas Santo, bagaimana? Wah, nek kula mboten, Pak. Misalkan Nek pakai gini, ini kan gerak dasar jenengan sami ngertos gerak dasar mboten? Boten. ngomong be ora, ngomong ditudune. Gerak dasar niku sebuah pohon bonsai. Bonsai itu kan pohon alam yang dikerdilkan oleh tangan manusia, dipindah tempat, Tapi ya nanti menyesuaikan alam Indonesia. Nah, itu namanya bonsai, Pak. Nah, itu enten gerak dasar. Gerak dasar dengan sepohon seperti ini, namanya gerak dasar itu titik tumbuh akar. Titik tumbuh akar, dari akar sampai gerakan badan sampai ujung, Pak. Itu namanya gerak dasar. Dan nilai tertinggi kalau misalkan pohon kita ikut pameran, yang dilihat dinilai nomor 1 itu gerak dasar, Pak. Makanya gerak dasar itu paling penting. Ketika kita gerak dasar kita bukan salah sih ya, menurut kita saja benar gitu, tapi nah kita kan harus mengikuti aturan kalau itu memang arahnya ke pameran.
Tapi pembonsai sekarang kan modern, Pak. Jadi petani-petani sekarang udah pinter-pinter karena dia sekolah dulu untuk mempelajari gerak dasar, karena yang dikejar waktu. Karena memang di bonsai bukan sedikit lagi, banyak, memang bukan buat penopang ekonomi lah ya Pak. Nah itu kan yang dipelajari pokok dasarnya gerak dasar. Karena konsumen sekarang yang dilihat bentuk Pak, bukan nopo. Bukan umur. Iya, Bukan umur. ya minimal umur kan ketuaan nggak bisa dibohongi. Ketika gerak dasar benar, butuhnya monggo silahkan Pak, mau program akar, mau bikin small, mame, LM, yang penting kuncinya gerak dasar. Di lahan kadang kita nanam itu kan pengegronan pembesaran itu yang penting gede, kadang akar over nggak dipikirkan. Nah itu juga perlu sebenarnya Pak, yaitu memang gerak dasar itu sangat penting. Kalau teng YouTube niku jenengan belajar ilmu botani Pak. Botani itu keseluruhan antara pupuk, media, dan lainnya. Misalnya bapak kok mandingnya aku. Itu lagi nih. Niku saged karena bertani itu kalau teman-teman kita yang memang basicnya full bertani, itu yang dikejar waktu Pak. Ketika misalkan kita tanam sama-sama 1 tahun, ketika kita nggak tahu gerak dasar sama-sama 1 tahun, pada misalkan 1 tahun dibiarkan saja, sama petani yang 1 tahun di program akar, tahu gerak dasar, pasti kita rugi. Sama-sama 1 tahun harganya selisih ya, kata Pak. Karena yang dikejar memang gerak waktu, durasi, sama petani biar puterannya cepat loh Pak. Nah kalau iya mungkin kalau Pak Agus itu menggambarkan dirinya. Durasinya panjang, tua, tapi orang gede-gede. Nah, makanya jangan pelit media, itu kuncinya Pak. Jangan pelit media, jangan pelit pupuk. Nggih. Mungkin akan ngerumit baik ora lampu-lampu kok tekan jam 4 sore, Pak. Monggo Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan Mas Antopolo dan Timo mengerjakan pohonnya dari ownernya siapa Mas? Mas Agus nih. Ya, pohon serut. Premna ya. Premna apa ya? Teknologika Asper. Ini gaya apa ya Mas? Gaya apa ya? Kebelengan. Saya ini gaya apa Pak? Boten Pak. Dikon Pak Agus mana Pak Agus sebenarnya. Ini saya anak bekas yo. Belum mari. Padahal kalau gojek punya bakal teman mati. Men tugel ya. Kantor jengkel Pak yo. Iya, bisa mau ribet kalau ada. Itu cukup dua itu saja Mas Anto. Bawah sama atas ya. Maksudnya kan menurut Pak Agus yang ada di kumpul dibilang ora.
Antekan. Jadi Pak. Pas sudut jajar. Apa yang dikon belum ada yang ngomong Pak. Pulang karena kakek tukulan Pak. Nah di ground ya mesti Pak. Yang dikawati kan dipotong. Pertanyaannya kadang belum lepot terus ngopo. Kita perhatikan cara mengawati Mas Guru. Ini ngawati pandingnya. Jadi mandeng ya kalah. Pada dasarnya pada penggarapan pohon nomor 1 adalah kesehatan pohon, Mas. Kesuburan harus diperhatikan. Kesehatan. Caranya kepriwe? Kembali lagi. Khawatir apa? Dan kita tinggal. Tetap bisa. Dari dapat orang. Dapat bahan dari mana Pak Agus? Tony kan? Tony yo. Beli. Nah, ya. Beli di mana Pak Agus? Ini termasuk barang langka. Kalau dilelang sih nampak sedikit. Oh, nek wis dimai wis dadi lah. Wani piro? Tenar putus lah. Boten. Apa sih? Ya, ini kayak ekspresi ya Mas Anta ya ceritanya. Nggih. Kayak ekspresionis. Ting dilekatit. Dan ini kebetulan kawatnya kurang besar dari 30. Ya teman-teman. Iya. Betul. Pun lah. Kenapa? Iki mending orang kejam. Ngacung. Ora. Dari kayak orang diketok. Sampun Pak Gus. 5 menit. Pokoknya gue rasa tapi kan. Mungkin ada pertanyaan. Monggo. Mungkin saya bisa menjawab. Kalau mboten nggih, monggo pikiraken sarang-sarang. Mungkin saya tidak terlalu banyak apa ya Pak Agus. Hanya untuk pola saja. Sebenarnya ini hanya kebutuhan kita. Kenapa saya hanya melintir segini? Yaitu yang saya katakan di awal, kita butuh tahapan. Nah, kebutuhan kita kan melintir itu hanya sedikit, Pak. Ketika segini, nanti kebutuhan kita hanya segini. Potonglah. Ini harus diloskan. Ini juga, Pak. Ini ketika mau kan dengan proporsi dengan gede segini, ini namanya leher.
Kalau orang itu namanya leher, kita kan butuh lumayan minimal ya sejempol sikil lah Pak. Itu proporsi dengan pohon segede ini. Dan semua ini Pak, kebutuhan ini juga nanti hanya potong segini, ini potong segini, dan seterusnya sini ini juga Pak. Dan kalau misalkan di ground mungkin kan banyak titik-titik tumbuh baru, pakai bisul-bisul ini yang kecil-kecil ini kan mungkin bisa buat tumbuh itu kalau di ground. Mungkin tinggal menambahi tangan-tangannya dengan titik tumbuh yang ada. Ya sementara ya gitu Pak. Dan untuk mahkotanya depannya. Nah, kadang yang sering terjadi pada teman-teman itu kan posisi leher Pak. Ketika gerak dasar dari akar ke sini, terus balik lagi ke sini, geo lagi, dan ke sini, leher ke sana. Otomatis ketika leher kita harus mengikuti gerak dasar dari bawah Pak. Ini kan gerak dasarnya begini. Yang sering terjadi itu balik Pak. Juntir. Nanti mahkota kebanyakan di sini. Itu yang sering terjadi pada teman-teman. Itu mungkin ya benar, tapi menurut panjenengan. Tapi ketika nanti ditampilkan, ya kudu wani kecewa Pak. Ini kecewanya kan kita ke pameran tujuannya boleh tenang belajar kan gitu Pak. Nah, otomatis leher nanti kanopi di sini. Itu kalau manusia ini kepalanya, rambutnya, otomatis kalau manusia kan begini Pak. Nekul ini terus ya kesel. Nah logikanya kita acuannya ke manusia. Karena pohonnya tinggi ya Mas ya. Iya. Tingkluk. Lah nek anu pendek sama sih Mas. Kita harus bikin leher itu mengikuti Pak. Ketika di sini ke sana harus ke sana Pak. Mungkin itu aja. Kita ganti pohon yang lain, ini udah selesai Pak. Pertanyaan Mas. Oke. Ini kan proporsinya belum masih kurang ya. Untuk kira-kira biar bagus ini porsinya besaran ini sebesar apa? Antara ini perbandingan ini ke sini. Sejempol sikil lah Mas. Sejempol sikil cukup. Ya apa sepertiganya? Sepertiga itu kan hanya proporsinya sepertiga. Cuman intinya ketika dibawa kena angin karena tinggi, misalkan kalau belum nyampe sepertiganya, yang dikhawatirkan kan ketika angin tugel Mas, bener ya? Sing kena orang kampleh-kampleh ya gitu. Kalau sikil kira-kira Mas Agus di ground itu keren. Bun, ada pertanyaan lagi?